Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gila Pertama dengan NIM 666-123-0137 dari kelas 4F. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan UTS Governance Digital yang diajar oleh Ibu Ayuning Budiati. Jadi di sini saya mengambil artikel dari Ibu Ayuning dengan judul Perencanaan Strategis DP3 AKKB Banten dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dengan Studi Kasus Program PATBM. Nah, tujuan dari penelitian ini itu dapat mengetahui dengan menganalisis perencanaan strategis yang dilakukan oleh DP3 AKKB Provinsi Banten dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui program PATBM Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, itu kepanjangan PATBM. Nah, kerangka teori yang dipakai di artikel ini tuh dari Michael Allison and Jude Kaye tahun 2005 yang berisi indikatornya itu ada prapersiapan, ada yang mempertegas visi misi, menilai lingkungan baik dari internal maupun dari eksternal, menyepakati prioritas dan juga memantau dan mengevaluasi. Nah, kebijakan dan landasan hukum dari penelitian itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perda Banten Nomor 9 Tahun 2014 dan juga Resra DP3 AKKB tahun 2017-2022. Nah, teman-teman utama dari permasalahan ini ada ketidaksinkronan antara sumber daya manusia yang kurang memahami fungsi-fungsi dari DP3 AKKB Banten itu sendiri dan juga sama PATBM. Nah, ada juga dari anggota-anggota sumber daya manusia yang memerlukan DPATBM tidak peka terhadap isu-isu anak yang terjadi pada saat ini. Nah, untuk dari eksternal sendiri atau dari faktor luar itu kurang koordinasi antar lembaga seperti PAUD, lembaga sekolah dan juga lembaga dinas Banten maupun wilayah. Nah, untuk dari internal sendiri itu SDM-nya terbatas, jadi sumber daya manusia yang menaungi PATBM ini terbatas dan masih kurang gitu untuk pengoptimalan programnya. Nah, fasilitasnya pun untuk program PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat itu masih kurang memadai. Nah, PATBM ini harus sebagai prioritas, tapi dia belum merata ke semua daerah. Jadi masih banyak daerah-daerah yang belum ada program PATBM-nya. Nah, fasilitas yang belum optimal yang sudah tadi dipaparkan juga belum ada. Anggaran dari kelurahan, jadi fasilitasnya belum diadakan karena memang belum ada anggaran dari kelurahan. Nah, kalau teman-teman utamanya dari permasalahan di penelitian ini, pertama tentunya kurangnya sinergi antar instansi dan lembaga dan dari level pemerintahan yang lainnya. Nah, sumber daya manusia pun terbatas dan belum spesifik di bidang perlindungan anak. Terus yang ketiga tuh kurangnya anggaran dan fasilitas untuk program PATBM di tingkat desa atau kelurahan. Tadi juga sudah dipaparkan, dan juga monitoring masih bersifat sampling dan belum menyeluruh atau belum merata. Nah, rekomendasinya yang didapatkan dari penelitian ini, pertama itu harus ada sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, yang kedua tuh peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur, mendorong pelatihan PATBM secara merata, alokasi anggaran dari pemerintah desa untuk PATBM, pembentukan UPT, dan sekretariat PATBM di tingkat lokal. Nah, kesimpulannya dari penelitian ini, meskipun DP3 AKKB ini sudah memiliki arah strategis yang jelas melalui program PATBM, implementasinya masih menghadapi hambatan serius baik dari secara struktural, koordinasi lintas sektor, teknis melalui keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, maupun administratif yaitu anggaran dan regulasi di tingkat lokal. Itulah tadi mind mapping atau rangkuman dari artikel yang berjudul Perencanaan Strategis DP3 AKKB Banten dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, Studi Kasus Program PATBM oleh Ibu Ayuning Budiati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.